Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan pemirsa terkait dengan dampak dari orang-orang yang menjadi korban dari NPD sendiri itu ternyata mengganggu berbagai aspek kehidupan. Mungkin langsung boleh dijelaskan ya Pak ya, aspek apa saja sih yang bisa terganggu pada korban yang misalnya pasangannya mengalami NPD? Iya, berhubungan sama orang yang NPD itu sangat melelahkan kan. Karena dia kesulitan untuk bekerja sama, membangun komunikasi yang efektif sama orang NPD ini sangat sulit. Tentunya ketika bilanglah pasangan suami istri yang punya pasangannya NPD, ya ini tentunya membuat rumah tangga jadi nggak jalan dengan baik. Gimana rumah tangga mau jalan ketika komunikasinya nggak baik gitu. Nah, tentunya ini akan menimbulkan kondisi tidak sehat juga bagi si pasangan yang punya NPD tadi. Akhirnya secara kualitas hidup nggak baik, pekerjaan akhirnya juga nggak sehat, akhirnya mengurus anak jadi nggak oke. Tentunya ini jadi memengaruhi semua elemen kehidupan si pasangannya tadi. Gitu. Tapi kita nggak boleh lupa juga sebenarnya NPD ini juga punya dampak buat si yang NPD-nya, karena beliau sendiri kan kesulitan buat bangun kerja sama orang lain, ya enggan dijauhin sama orang gitu kan, akhirnya sulit tuh bekerja sama orang itu kan, bercerita, membangun komunikasi yang baik sama orang sulitan. Lama kelamaan akhirnya kan nggak ada yang mau kerja sama dia, akhirnya jadi cemas, jadi depresi. Tentu ini punya dampak sendiri juga kan akhirnya buat dianya gitu Syifa. Oke, berarti dampaknya bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan ke orang lain juga luas sekali ya Pak ya. Betul. Untuk dampaknya jadi sangat komprehensif dan juga banyak sekali ke dunia sekitar kita. Nah, kalau dari dokter sendiri nih dok, tentunya kalau misalnya pengobatan NPD berarti itu harus dilakukan misalnya kalau misalnya pasangannya terkena NPD, jadi dua-duanya sebagai korban itu juga harus diobati dok? Ya, biasanya seperti itu ya. Karena misalnya nih kalau korbannya duluan yang mencari pertolongan kepada profesional, maka tentu karena sudah ada kecemasan mungkin, sudah ada depresi mungkin, sudah ada stres mungkin dalam kehidupan. Nah, kemudian biasanya kita akan meminta untuk mengundang daripada pasangannya tadi yang mungkin kita curigai ya mungkin NPD ya. Namun khususnya NPD ini sendiri sih sebenarnya untuk obat NPD-nya, Narcissistic Personality Disorder itu sebenarnya tidak ada, ya. Hanya saja lebih kepada gejala-gejala yang muncul oleh karena misalnya tadi ya sudah mulai terganggu fungsinya di dalam lingkungan pekerjaan, mungkin tidak ada lagi yang mau bekerja sama dengan orang tersebut sehingga mungkin beliau bisa stres, cemas, khawatir. Nah, itulah yang kita obati. Namun untuk personality-nya sendiri, kepribadiannya itu sendiri ya cenderung lebih fix dan hanya bisa kita lakukan psikoterapi gitu. Psikoterapi mungkin berupa CBT begitu ya, cognitive behavior-nya, jadi pola pikirnya, perilakunya itu yang kita terapi gitu ya. Tapi namun untuk obatnya itu sendiri, untuk personality-nya, kepribadiannya itu memang tidak ada. Tapi lebih kepada area kecemasannya, depresinya, stres sehari-harinya itu kita obati di ranah situ sih biasanya. Oke, kalau misalnya nih dok, seorang yang mengalami NPD mungkin memang belum terdiagnosis ya dok ya, tapi karena mereka tidak sadar mengalami NPD dan tidak diobati ataupun tidak mencari pertolongan, apa saja sih dampak yang bisa terjadi dok kalau misalnya jangka panjang tidak mencari pertolongan dokter? Ya, kalau tidak mencari pertolongan tentu beliau biasanya pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan ya di dalam fungsinya sehari-hari. Karena di awal mungkin orang mengagumi ya dengan kelebihan-kelebihannya. Namun begitu misalnya di sebuah perusahaan deh misalnya atau di lingkungan kerja, kita menghadapi situasi seseorang yang memang dominan terus mau selalu yang dibangga-banggakan, apresiasinya mesti dielu-elukan, akhirnya banyak orang kan akhirnya merusak hubungan sih ya, yang paling sering itu jadinya hubungan menjadi terganggu, relationship terganggu, kerjasama juga berkurang ya. Nah, maka dari itu jangka panjangnya akibatnya biasanya ya orang tersebut
mengalami kecemasan, depresi, ya seperti itu sih arah jangka panjangnya, karena banyak orang yang sudah tentu bertentangan dengan dia gitu, atau orang yang sudah memang tidak bisa lagi menerima kepribadiannya yang begitu dominannya, ya. Jadi orang tersebut bisa saja akhirnya letih ya, dalam tanda petik ya, sehingga cemas, depresi, ya seperti itu sih. Oke, berarti banyak sekali rentetan penyakit kalau misalnya tidak diobati secara dini ya dok ya? Ya tentu lebih ke mental ya Mbak ya. Oke, berarti kalau misalnya tidak diobati secara awal, tidak ada deteksi dini dan juga pencegahan yang lebih awal, banyak sekali penyakit yang nantinya akan menjadi dampak ataupun komplikasi ya dok ya, kita sebutnya ya, bisa disebut dengan komplikasi dari penyakit NPD ini. Nah kalau misalnya tadi kita ngomongnya terkait dengan dampak-dampaknya, kalau misalnya pola asuh ya dok tadi, kalau faktor genetik ataupun trauma itu bisa nggak sih dok sebenarnya nantinya menyebabkan NPD pada saat mereka dewasa? Ya, biasanya masalah kesehatan mental ini Mbak memang ada faktor genetik ya, khusus untuk kesehatan mental itu memang ada ya, faktor genetiknya ada, dan faktor oleh karena misalnya trauma masa lalu itu juga bisa ya. Jadi itu yang terngiang-ngiang di dalam benak seseorang, misalnya trauma dibully misalnya ya, pada saat dia kecil dia dibully, atau misalnya pilih kasih daripada orang tua, sehingga itu menjadi momok ya di dalam pikiran atau benak seseorang ya, sehingga dia membuat suatu pertahanan ego di mana dia harus berjuang, oh aku nggak boleh dikecilkan ya, atau mengatasi traumanya itu sangat menyakitkan, jadi saya harus berbalik arah ya, istilahnya melawan daripada hal-hal yang sudah menekan dia tersebut, begitu peristiwa traumatik ataupun hal-hal yang misalnya tidak seimbang di dalam kehidupan yang dia terima, begitu. Itu bisa terjadi sih, bisa memang. Biasanya muncul gejala itu pas kapan dok? Apakah memang pada saat dewasa aja atau memang pada anak-anak udah bisa muncul gejala NPD ini dokter? Ya kalau dari tadi 0 sampai 18 tahun itu kan masih pembentukan kepribadian seseorang. Jadi di situ kita belum bisa mengatakan bahwa orang tersebut mengalami gangguan, tidak ya. Nah, namun ya kalau merupakan ciri itu bisa saja sudah mulai ada ya. Nah, karena kalau ciri ini memang kita bawa dari kecil Mbak, gitu. Hanya saja begitu lingkungan tadi tidak paham, tidak memberi dukungan, tidak memberikan support yang baik ya. Maka dari itu dalam ketika dia sudah 18 tahun ke atas mulai terbentuk nih kepribadiannya. Nah, jadi kalau untuk ciri itu bisa saja sih ada, hanya saja mungkin lingkungan atau pola asuh kan mungkin tidak mengerti ya. Nah, akhirnya terbentuklah semakin fix gitu, semakin menetap di dalam jiwa seseorang. Oke, berarti bisa lebih terlihatnya pada umur lebih dari 18 tahun ya dok, karena Ya. masih terbentuk kepribadian tadi ya dok, dari 0 sampai 18 tahun. Semakin terbentuk gitu ya. Kalau misalnya kita mau menegakkan diagnosisnya juga itu harus 18 tahun ke atas kita baru mengatakan dia mengalami gangguan kepribadian. Oke, baik dokter, akan kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.